kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah Papua bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Dua pencari kayu gaharu tewas dibantai KKB di Kabupaten Yahukimo. Diduga hasil hubungan gelap, bayi dibuang di tempat pembuangan akhir sampah Koyakoso. Ribuan warga Merauke ikuti parade Natal berkeliling kota. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar parade Natal yang dipusatkan di depan kantor Bupati Merauke. Parade bergerak keliling kota dan berakhir di lapangan Mandala. Parade Natal tahun ini dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Jamari Caniago yang sekaligus melepas para peserta parade. Ribuan umat dan seluruh gereja di wilayah Merauke turut ambil bagian memenuhi jalur parade dengan suasana sukacita menyambut Natal. Beberapa kegiatan, diantaranya yang pertama dimulai pada tanggal 1 Desember ini adalah Parade Christmas atau Christmas Parade, di mana di dalamnya ada unsur budaya etnis yang ditampilkan dan dipadukan dengan ornamen Natal dan pujian-pujian Natal. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 1 yang rutenya dari Jalan Ahmad Yani, kemudian ke Jalan Raya Mandala dan finishnya di lapangan Mandala. Selain parade, pemerintah Provinsi Selatan akan menggelar berbagai kegiatan untuk menyambut dan memeriahkan Natal. Antara lain paduan suara, lomba menghias kandang Natal, hingga ibadah bersama saat puncak perayaan Natal. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan aparatur sipil negara memadati halaman kantor Gubernur Papua pada hari Selasa. Dalam momentum bersejarah ini, sebanyak 2.201 ASN resmi diambil sumpah dan janji sebagai pegawai negeri sipil. Pengambilan sumpah tersebut menandai langkah awal dalam komitmen pengabdian mereka terhadap negara dan masyarakat Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri juga menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia diberikan kepada ASN yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Tidak hanya itu, kenaikan pangkat pengabdian turut diberikan kepada ASN yang memasuki masa purna tugas. Presiden menekankan pentingnya peran ASN sebagai perekat bangsa dan penggerak utama birokrasi. ASN diminta untuk terus bertransformasi, bekerja secara adaptif, profesional, dan berintegritas, serta menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik, penanggulangan bencana, hingga percepatan pengentasan kemiskinan. Diminta untuk ASN harus itu betul-betul bisa melaksanakan tugasnya untuk pengabdian pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap sebagai gubernur, ASN kita yang ada di Provinsi Papua juga bisa melakukan hal yang sama sebagaimana amanat dari Kementerian Kemudian berikut, saya juga berharap di tahun 2024 ini kan Polri makin dewasa, sehingga saya sangat berharap kita bisa maksimal dalam pelayanan kita, khususnya dalam tugas-tugas kita sebagai ASN di masing-masing bidang. Ini kan belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin. Dengan ulang tahun ini saya pikir kita harus betul-betul bisa langsung berlari 3 landas untuk melakukan pelayanan, akselerasi untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Gubernur juga meminta ASN Papua terus menerjemahkan amanat Presiden ke dalam kerja nyata sehari-hari dengan semangat pengabdian dan pelayanan yang tulus. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Aparat kepolisian saat ini gencar memberantas peredaran minuman keras di Merauke, Papua Selatan. Polisi gencar merazia sejumlah daerah rawan dan menyita peralatan dan minuman keras lokal.
Para produsen dan pengedar semakin terjepit dan ruang gerak terus terpantau. Mereka mulai menggunakan strategi baru mengedarkan minuman keras. Di kawasan Muting, polisi mengendus pabrik miras lokal jenis Sopi yang tersembunyi di dalam hutan. Dalam operasi tersebut, polisi menyita ratusan liter miras siap edar. Seluruh barang bukti langsung dimusnahkan di lokasi, sementara pemilik pabrik miras melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Jajaran Polsek Muting melaksanakan razia terutama tempat-tempat yang diduga menjadi sumber tempat pembuatan minuman keras lokal jenis Sopi. Dan pada hari ini tepatnya di kampung Muting 1, Kampung Gayo. Dalam hutan kami temukan alat masak yang diduga menjadi tempat pembuatan minuman keras jenis Sopi, dan kami akan dalami siapa pemiliknya, siapa yang membuat, dan siapa yang mengelola tempat ini. Kami akan mencari tahu, dan tempat ini kami akan bongkar, dan selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang menjadi pelaku dari tempat pembuatan minuman keras ini. Menjelang perayaan Natal, polisi meningkatkan razia miras oplosan untuk memastikan kenyamanan dan ketertiban warga dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aktivitas belajar dan mengajar di SMA Negeri 3 Merauke kembali terganggu. Mereka tidak bisa masuk ke dalam area sekolah karena pintu terkunci gembok. Warga yang mengaku sebagai pemilik tanah sejak Senin malam sudah memalang pintu masuk sekolah. Mereka menuntut kejelasan proses ganti rugi. Penjaga sekolah mengaku melihat seseorang datang memasang rantai pada pagar lalu meninggalkan lokasi tanpa memberikan penjelasan apapun. Apa ini mau isak, Bapak? Mau isak? Jam ya sekitar jam 8 lah. Jam 8 ya? Ya. Sempat lihat? Enggak sempat lihat. Kan kita rumah di belakang jadi. Siapa kasih tahu sempat bisa waktu Ini ibu guru, Ibu Ulfa. Oh, jadi ibu guru tadi mana udah tahu ya? Iya. Oh, terus kayak Tidak ada mau ngantar barang ke kantin sebelah. Tahu-tahu kok udah digembok baru. Oh, gitu ya. Kalau kita punya gembok kan yang lama kan? karat. Iya. Pihak sekolah melaporkan kejadian ini kepada polisi. Polisi membuka paksa pagar sehingga siswa akhirnya bisa masuk dan mengikuti ulangan semester. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pemilik lahan maupun pihak pemerintah terkait pemalangan pintu sekolah. Diduga penyegelan pintu masuk sekolah karena masalah pembayaran hak ulayat tanah. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Resor Kota Jayapura terus mendalami pelaku yang membuang mayat bayi laki-laki di TPA Koyakoso, distrik Moratami. Tim medis Rumah Sakit Bayangkara sudah melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, bayi berusia dalam kandungan antara 40 hingga 42 minggu. Saat lahir dalam kondisi hidup dan bertahan hidup di luar rahim. Namun di bagian bibir bagian atas ditemukan luka serta memar pada bagian pipi kiri. Ditemukan resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam. Otot-otot leher bagian depan maupun otot-otot sekitar tulang lidah, tulang gondok, tulang rawan, gondok dan rawan cincin, dan tanda-tanda kekurangan zat asam atau oksigen, kurang oksigen. Tindakan pembekapan maupun penekanan pada daerah leher, sehingga bisa terjadi mati lemas. Perkiraan saat kematian korban adalah antara 24 jam sampai 48 jam. Jasad bayi saat ini masih tersimpan di ruang pendingin Rumah Sakit Bayangkara. Petugas sudah mengambil sampel DNA untuk keperluan penyidikan. Pihak rumah sakit meminta dinas sosial segera memakamkan mayat bayi. Bayi tersebut ditemukan di tempat pembuangan akhir sampah Koyakoso oleh petugas kebersihan pada hari Jumat. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kepolisian Resor Sarmi Papua pada hari Selasa memusnahkan barang bukti ganja yang disita dari 3 tersangka. Proses pemusnahan barang bukti disaksikan langsung ketiga tersangka dan jaksa penuntut umum. Pemusnahan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan barang sitaan oleh pihak manapun selama proses hukum berjalan.
Langkah ini sesuai ketentuan hukum dan wujud transparansi Polres Sarmi dalam memberantas narkoba. Kasat Narkoba Polres Sarmi Ibda Julianus Okoserai mengimbau pemuda tidak mengonsumsi narkoba karena ancaman hukumannya tinggi. Pemusnahan ganja terhadap 3 orang tersangka yang sudah kami hadirkan. Adapun maksud dan tujuan dari pemusnahan barang sitaan narkotika jenis ganja ini dengan tujuan agar barang bukti narkotika tersebut tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini yang menangani kasus penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Ketiga pemuda dijerat dengan pasal narkoba dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Sarmi, Papua. Mobil tangki pengangkut bahan mentah minyak goreng mengalami kecelakaan dan terguling di Jalan Muting saat dalam perjalanan menuju Merauke. Kecelakaan terjadi ketika kendaraan yang hendak menanjak tiba-tiba tidak mampu menambah tenaga, sehingga mundur dan akhirnya terguling di area jembatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sopir terjepit di bagian kemudi. Petugas berusaha mengeluarkannya, namun akhirnya nyawa korban tidak tertolong. Di mana kronologis kejadiannya, sopir truk tersebut hendak menaiki tanjakan dan tidak mampu sehingga mundur dan terbalik masuk dalam parit sehingga korban terjepit di bagian belakang mobil. Polisi saat ini telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Pelni Manokwari, Papua Barat menyiapkan 7 armada kapal untuk melayani mobilitas penumpang selama masa liburan Natal dan Tahun Baru. Ketujuh armada akan melayani rute pelayaran dari wilayah Papua menuju sejumlah daerah di Indonesia bagian barat. Di antaranya KM Dorolonda, Gunung Dempo, dan Sinabung. Untuk menghadapi lonjakan penumpang, Pelni juga mendapat tambahan kapal KM Labobar, Ciremai, dan Sirimau. Kepala Pelni Manokwari Yusuf mengimbau pemudik membeli tiket lebih awal dan memanfaatkan diskon hingga 20%. Untuk di Pelni cabang Manokwari yang reguler kan hanya 4 kapal. Ini ditambah 3 kapal lagi, yaitu tambahannya Ciremai, Labobar, dan Sirimau. Dan kapal yang biasa masuk di Manokwari, Sinabung, Dorolonda, Dobon Sulu, sama Gunung Dempo. Ada kuota dari pemerintah, ada kuotanya nanti 20% dari tanggal 17 Desember sampai dengan 10 Januari. Manakala kuota yang pagu itu sudah habis, sebelum tanggal 10 juga akan berlaku tarif normal. Diskon ini merupakan bagian dari program stimulus ekonomi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk mempermudah masyarakat melakukan perjalanan menyambut Natal dan Tahun Baru. Penjualan tiket dengan potongan diskon berlaku untuk periode keberangkatan tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Namun, jumlah kuota tiket bersubsidi terbatas. Jika kuota habis, harga tiket akan kembali normal. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Konflik tapal batas di Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mimika. Untuk memastikan kondisi masyarakat, Wakil Bupati bersama Kapolres dan DPR Mimika meninjau langsung lokasi serta mendengarkan aspirasi warga. Wakil Bupati bertemu dengan warga Kampung Kapiraya pasca konflik tapal batas dengan warga Kabupaten Deyai. Bahwa tanggal 16 itu Bapak Menteri undang kami, baik Mimika, Diai, Dogiai, juga termasuk Paniai, semua dipanggil ke Jakarta untuk bahas ini tapal batas yang sedang disengketakan.
Warga Kapiraya masih bersiaga mengantisipasi serangan warga Deyai. Mereka berkumpul dengan membawa alat tajam dan menyampaikan 7 tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya mereka meminta pemerintah menarik kembali warga Deyai dari wilayah Kapiraya dan menyelesaikan batas wilayah yang disengketakan, serta menangani persoalan tambang ilegal yang disebut turut memicu konflik di perbatasan. Mulai dari Putuai sampai Nakai. Betul. Tanah-tanah Mimika adalah tanah adat kami suku Mimikawe yang diatur oleh tetet nenek moyang dan ditapuri bukan tanah kosong. Pasca konflik yang terjadi, warga Kapiraya kini masih bersiaga dengan membawa alat tajam untuk mengantisipasi kemungkinan serangan susulan. Konflik warga Kapiraya dan Deyai pecah pada pekan lalu dan telah memakan 1 korban jiwa serta 5 rumah dibakar. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Satgas Karten saat ini masih memburu pelaku pembunuhan terhadap 2 kakak beradik Sugianto dan Ardianto di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua jenazah sudah dievakuasi ke Kabupaten Asmat dan dimakamkan keluarga pada hari Senin. Sugianto dan Ardianto merupakan kakak beradik. Mereka tewas mengenaskan dibantai gerombolan kriminal atau KKB pada hari Minggu. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Korban ini berapa orang Pak dari keluarga Bapak ini? Ada 2 Pak. Siapa-siapa itu? Itu Sugianto yang sudah berkeluarga, Ardianto yang masih bujang. Masih bujang. Sugianto ini punya keluarga berapa? Anaknya ada berapa? Ada 7. Ada 7. Yang terakhir kecang itu ada anaknya kembar 3. Nah, dia sudah berapa lama di tempat kerjaan itu? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun dari ya. 2019. Dari mana Bapak kabar bahwa Sugianto dan Ardi ini mendapat musibah seperti ini? Ini dapat kabar dari dari keluarga juga di sana lewat handphone kemarin. Itu setelah berapa hari meninggalnya itu? Itu 1 hari karena hari Sabtu kejadiannya. Sore baru kita dapat informasi. Kedua korban bekerja sebagai pencari kayu gaharu dan sudah menetap di Kabupaten Yahukimo selama 5 tahun. Saat kejadian, Sugianto dan Ardianto sedang mencari kayu gaharu di hutan Yahukimo, namun mereka bertemu KKB dan tewas dibantai. Seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang selamat, saat ini telah berada di Agats, Kabupaten Asmat. Diketahui pula bahwa keempat korban merupakan satu keluarga yang selama ini tinggal dan bekerja di Kampung Bor sebagai pencari kayu gaharu, sekaligus memiliki kios sembako untuk kebutuhan warga setempat. Polisi mengimbau warga waspada dan menjaga diri karena aktivitas KKB saat ini sedang meningkat di Kabupaten Yahukimo. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Papua hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cynthia Delima berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.